بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh barakah pada pagi hari ini, tidak ada kalimat yang terbaik kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, mulai dari nikmat yang terbesar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat hidayah. Maka seorang Umar bin Khattab belum mengatakan, ma u'atiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairum min akhin salih. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang terbesar setelah Islam, setelah mendapatkan hidayah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dalam hidupnya orang-orang yang saleh. Artinya nikmat yang terbesar itu adalah nikmat hidayah. Kemudian yang kedua, setelah nikmat hidayah, nikmat yang terbesar, kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Punya suami yang saleh, punya istri yang saleh, punya lingkungan pekerjaan yang saleh. Itu nikmat yang terbesar setelah hidayah. Kenapa? Karena beliau mengatakan, fa'idha wajada wuddan min akhi falyastamsik. Kalau sudah punya teman yang saleh, punya istri salihah, punya suami yang saleh, falyastamsik, maka hendaklah genggam erat teman itu. Karena seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, istakthiru minal asdiqa'il mu'minina fid dunya. Perbanyaklah, kata beliau, mencari saudara mukmin di dunia. Kenapa? Fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena saudara mukmin di dunia kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini di majlis-majlis ilmi seperti ini menjadi asbab kebersamaan yang abadi fid dunya, kemudian wa fi daril barzah wa fi daril jaza insyaallah. Tapi para zaman rahmati Allah, saya ini lupa sampai mana terakhir materi. Ini sudah. Baik. Ini terakhir sampai kisah ini ya. Saya ingat sampai kisahnya Abu Talha.
Ini terakhir ya. Tapi sedikit sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, sedikit saya bahas tentang ithar. Sedikit murajah, apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia untuk mencari akhirat. Itu ithar. Jadi ithar itu apa? Mendahulukan kepentingan orang lain urusan dunia. Jangan mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan akhirat. Ini nggak boleh. Makanya kalau urusan akhirat Allah katakan apa? Isqauna mir rahiqim makhtum. Mereka kelak sama Allah Subhanahu wa taala akan dikasih minuman dengan minuman dari khamar makhtum yang dilap atau yang disegel. Penduduk surga nanti akan dikasih minum sama Allah, minuman itu terbuat dari khamar. Makanya jangan minum di dunia. Sabar, nanti minumnya di surga. Kemudian apa kata Allah? Yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu mis. Khitamuhu mis. Penutupnya itu terbuat dari mis. Mis itu artinya kasturi. Jadi kalau nanti dibuka, jadi kalau jenengan lihat beli aqua atau beli minuman apapun, itu kan ada apanya? Penutup, tilakban. Apa kemudian para jamaah rahmati Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga maka hendaklah kita berlomba-lomba. Jadi kalau iftar itu mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia, tapi dia berharap apa? Dapat pahala akhirat. Kayak jenengan mungkin punya mobil, kita lagi butuh mobil, pengen kita pakai. Ada tetangga yang juga butuh, bahkan tetangga mungkin kebutuhannya lebih darurat. Tetangga pinjam mobil untuk mengantarkan anak ke rumah sakit, kita mau safar keluar, artinya mungkin mau keluar. Maka orang yang iftar itu tetap mendahulukan kepentingan tetangga, walaupun dirinya harus menggunakan transportasi yang lain. Ini menunjukkan orang yang iftar. Sedikit saya kisahkan bagaimana iftarnya para sahabat. Di salah satunya di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk itu nih hadis dari Abdullah bin Mas'ud Az-Zubaydi dan Hubayb bin Ats-Tsabit. Keduanya menceritakan telah syahid pada perang Yarmuk. Ini kisah nyata. Jadi di perang Yarmuk itu telah syahid ada 3 tokoh orang muslim. Yang pertama ada namanya Haris bin Hisham. Harith bin Hisham ini itu orang yang dulu didoakan sama Nabi dengan doa yang negatif. Sampai kemudian turun surah namanya surah Ali Imran ayat 128. Jadi ada namanya Harith bin Hisham sama Suhail bin Amr. Ini dua nih. Suhail bin Amr sama-sama 2 tokoh kafir Quraisy di peristiwa perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu tokoh ini itu begitu dahsyat perlawanannya kepada Rasulullah, sampai Nabi ketika ngimami sholat subuh, beliau kemudian di saat i'tidal rakaat yang kedua beliau berdoa begini, Allahumma al'an fulana, ya Allah laknatlah fulan. Disebutkan namanya, Allahumma al'an Haris bin Hisham, Allahumma al'an Suhail bin Amr, Allahumma al'an Safwan bin Umayyah. Disebutkan 3 tokoh, ya Allah laknatlah orang ini, laknatlah orang ini ya Allah. Kemudian Allah turunkan surah Ali Imran 128 itu. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak punya hak sedikit pun tentang kondisi kehidupan manusia. Aw yatuba alaihim, apakah nanti orang yang menyakitimu, orang yang memerangimu, orang yang membencimu, apakah nanti Allah akan terima taubat mereka, atau justru Allah akan mengadab mereka fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka telah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau orangnya masih hidup, kita nggak boleh mendoakan negatif kepada orang hidup. Kadang kita kan negatif doanya, apalagi delok pilpres capres ini. Ya Allah, semoga endang stroke ya Allah.
Nggak boleh kita mendoakan negatif kepada orang. Ini urusan agama saja. Itu ketika di perang Uhud itu begitu dahsyat perlawanannya. Justru kemudian apa? Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Wahai Nabi Muhammad, engkau nggak punya hak sedikit pun tentang kehidupan orang. Bisa jadi nanti orang yang paling membencimu Muhammad bisa menjadi orang yang akan membela terhadap agamamu. Ketika turun kemudian apa? Fatatiba alaihim kulluhum, tiga-tiganya yang didoakan sama Nabi bertobat masuk dalam Islam. Salah satunya dua orang ini. Ada namanya Haris bin Hisham, Suhail bin Amr. Dama sama Ikrimah. Kalau Ikrimah tidak didoakan. Cuma ini sama-sama Ikrimah bin Abi Jahal. Ini salah satu anaknya Abu Jahal yang masuk dalam Islam. Ikrimah. Di peristiwa perang Yarmuk, tiga sahabat ini benar-benar pengen membalas semua masa lalu yang begitu benci dengan Islam dan membunuh banyak kaum muslimin di saat mereka dalam kondisi kafir. Maka setelah Allah berikan hidayah, maka ada keinginan untuk membalas. Kan banyak, salah satunya bukan membalas dendam ya, penebusan. Menebus diri terhadap dosa masa lalu. Salah satunya juga yang membunuh Hamzah. Siapa? Budaknya dari istrinya Abu Sufyan. Namanya Hindun. Siapa budaknya? Yang melontarkan apa namanya itu? Tombak itu. Itu akhirnya ketika itu masuk Islam, maka kemudian target beliau apa? Aku membunuh orang yang paling dicintai sama Nabi ketika aku masih dalam kondisi kafir. Maka sebagai penebusan rasa salahku ketika aku sudah masuk dalam Islam, aku ingin membunuh orang yang paling dibenci sama Rasulullah, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ada apa? Penebusan dari dosa-dosa masa lalu sama tiga sahabat ini. Ketiga-tiganya berperang. Kemudian tiga-tiganya dalam kondisi sakaratul maut. Datanglah kepada ini. Mereka akan diberi minum. Sedangkan mereka dalam kondisi kritis. Namun semuanya saling menolak. Ketika pertama Al-Haris. Haris ini dikasihkan. Ini Haris, silahkan minum. Ketika Haris sudah mau minum, sudah mau dibuka mulutnya, terdengar di sebelahnya Ikrimah bin Abi Jahal dalam kondisi juga sama, mengerang kesakitan, minta air. Maka kemudian sama Al-Harith bin Hisham katakan, wahai saudaraku, antarkan dulu kepada saudaraku yang dalam kondisi membutuhkan. Sampai kemudian tiga, sampai ke Suhail bin Amr sama. Ketika sudah sampai di Suhail bin Amr, maka Suhail bin Amr mengatakan, berikan kepada saudaraku Haris bin Hisham yang dalam kondisi sakarat. Ketika sudah kembali dari Suhail bin Amr menuju kepada Haris bin Hisham, ternyata Haris bin Hisham sudah dalam kondisi meninggal. Akhirnya pindah kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika sudah sampai di depannya Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal juga dalam kondisi meninggal. Dan kemudian diantarkan terakhir kepada Suhail bin Amr. Ketika minuman sampai mau diletakkan di mulutnya, Suhail bin Amr dalam kondisi sudah wafat. Tiga sahabat yang saling mendahulukan seteguk air sampai kemudian menjadi asbab ithar, mencintai saudara dalam urusan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ini yang subhanallah begitu dahsyat. Bahkan juga ada kisah, ini banyak sebenarnya sih. Ada kisah juga, ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Pak Imam Malik itu. Ada seorang sahabat, cuma bukan ini. Sahabat itu apa? Masak kepala kambing. Ketika sudah matang, yang masak itu sahabat apa? Sudah mau makan, ditaruh di atas meja, baru sadar kalau tetangganya lebih membutuhkan. Maka masakan berupa kepala kambing yang lezat ini gak jadi dimakan, diantarkan ke rumah tetangga. Kalau kita ya subhanallah, subhanallah. Akhirnya ketika tetangga sudah mau makan, berpikir kami tidak lebih berhak untuk makan ini, ada tetangga yang lebih berhak. Akhirnya diantarkan ke rumah tetangga. Sudah 3 rumah, muter sampai 7 rumah.
Setelah sampai 7 rumah, kemudian terakhir rumah yang ke-7 mengatakan apa? Aku tidak lebih berhak makan dari kepala kambing ini, tetapi tetanggaku yang membutuhkan. Sampai diantarkan ke yang pertama kali masak. Ini namanya itsar. Muter 7 rumah, kepala kambing masih utuh. Kalau jenengan coba nanti beli 100 tusuk sate, antarkan ke tetangga, balik apa enggak? Saya yakin balik. Apa? Piringnya. Ini namanya itsar. Artinya mendahulukan, padahal kondisi apa? Kondisi butuh. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ar-Rabi, ini Abdurrahman bin Auf, muhajirin yang seluruh hartanya ditinggalkan di kota Mekah karena tidak boleh siapapun yang mau hijrah ke kota Madinah, tidak ada yang boleh membawa harta. Maka Rasulullah juga mengetahui Sa'ad bin Abdul Rabi akhirnya apa? Dipersaudarakan dengan Sa'ad. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Ini subhanallah, beliau punya 2 istri, 2 budak, sama punya kebun kurma yang luas. Sampai ada sebagian mengatakan kebun kurmanya itu karyawannya sampai 5.000. Karena 1/3 kebun kurma di kota Madinah milik Sa'ad bin Ar-Rabi. Kenapa dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya raya di kota Makkah. Kemudian hartanya habis, istrinya juga nggak ikut. Karena istri itu lebih nyaman tinggal di kota Makkah dengan memiliki seluruh harta peninggalan suami. Sedangkan Abdurrahman bin Auf lebih memilih mengikuti Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Makanya perempuan itu biasanya kalau disuruh milih ikut suami tanpa harta atau tinggal di rumah dengan memiliki seluruh harta suami. Jadi dengan milih mana? Artinya apa? Ikut suami belum pasti ada tanda-tanda kehidupan, gak jelas masa depannya. Sedangkan yang ini sudah jelas, pasti masa depan, harta buahnya. Seperti Abdurrahman bin Auf itu. Akhirnya ternyata tabiat karakter perempuan itu biasanya lebih condong kepada yang ada harta, jelas. Akhirnya istrinya tidak ikut, dipersaudarakan di kota Madinah. Inilah kecerdasan Rasulullah, tidak pernah belajar psikologi, tapi tahu psikologi seseorang. Orang kaya, kalau langsung tiba-tiba jatuh miskin, itu biasanya apa? Nggak sanggup. Tapi kalau orang miskin kemudian kaya tiba-tiba bangkrut, ya tenang, pernah mengalami kemiskinan itu. Makanya dipersaudarakan, dan ini bentuk dari itsar. Apa? Akhirnya istrinya Sa'ad bin Ar-Rabi ditawarkan, "Wahai saudaraku, aku punya 2 istri. Silahkan mana dari 2 istriku yang kau cintai, aku akan ceraikan dan silahkan kau nikahi." Oh subhanallah. Ada yang berani begitu? Tapi kak, jenengan gak punya 2, ini yang 2. Dan ini artinya sampai yang paling dicintai sekalipun, artinya selevel istri pun, beliau nggak mengatakan apa? Abdurrahman bin Auf, ini istriku yang nomor 1 nih, wis rotok tua, saya nggak terlalu ambil, nggak. Tapi beliau mengatakan apa? Silahkan pilih dari 2 istriku mana yang kau cintai. Tapi subhanallah, hanya dengan 1 kata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah turunkan keberkahan kepadamu, pada keluarga dan pada hartamu. Dulluni ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi inilah itsar, mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia dengan mengharap apa? Pahala negeri akhirat. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan bab yang kelima. Kita akan bahas tentang adil dan pertengahan. Berangkat dari surah An-Nisa ayat yang ke-58, Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an
basira. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada setiap pribadi kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Makanya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, apa salah satu tanda datangnya hari kiamat? Idza duyi'atil amanatu ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, kalau ada amanah yang dibebankan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, atau maka tunggulah datangnya hari kiamat. Makanya orang yang zalim itu apa zalim? Yang jenengan fahami zalim itu apa? Wadda'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kayak jenengan mungkin di kampung atau mungkin di rumah ditunjuk jadi RT, padahal antum nggak punya basic untuk menjadi RT. Aktivitasnya banyak di luar, kemudian waktunya sudah habis, tapi dipaksa harus jadi RT. Maka yang memaksa untuk menunjuk antum jadi RT itu orangnya yang zalim, sedangkan antum tuh madlum, terdolimi. Kenapa? Karena nanti bisa jadi amanah ini akan menjadi beban pada hari kiamat. Makanya Rasulullah begitu sayang kepada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Saking sayangnya Rasulullah sampai Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku jabatan ya Rasul. Ya mbok apalah, menteri atau mungkin apa? Kalau sekarang tuh kan yang paling banyak apa namanya? Oh kan yang bagian apa namanya itu, tim ses atau yang bagian ini loh. Ya, jadi kadang banyak untuk minta jabatan. Seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan apa? Tahu kondisinya Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wa ya Abu Dzar, innaka dhaif. Engkau itu lemah. Mohon maaf ya, Abu Dzar itu bukan lemah agama. Orang saleh, orang terdahulu masuk dalam Islam, imannya, akidahnya begitu kuat. Tapi Nabi mengatakan innaka dhaif, engkau lemah wa ya Abu Dzar, wa innaha amanatun. Sedangkan jabatan ini amanah. Apa kata Nabi? Wa innaha yaumal qiyamati hizzun wa nadamah. Maka kelak pada hari kiamat, hizzun, engkau akan terhina, wa nadamah, dan engkau akan menderita, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali engkau mampu menunaikan amanah itu dengan hak-haknya. Makanya kalau ditunjuk jadi apapun, kalau merasa tidak mampu, lebih baik apa? Angkat tangan. Kenapa? Karena amanah ini, jabatan ini amanah, tanggung jawabnya bukan saja di dunia, tapi nanti juga tanggung jawabnya pada hari kiamat. Makanya kalau nanti jenengan milih paslon, pilih mana kira-kira yang mampu untuk mengemban amanah ini. Baik, para jamaah rahmati Allah. Lanjut. Wa idza hakamtum bainan nas, ini apabila kalian membuat satu keputusan, menghukumi bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, maka hendaklah engkau menghukumi sesuatu dengan adil. Kita lihat satu kisah ini. Ini kisah bagaimana kehancuran umat-umat terdahulu. Apa asbabnya umat terdahulu menjadi hancur? Apa asbab umat terdahulu kemudian menjadi dibinasakan? Salah satunya karena ini. Ini hadisnya dari Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-makhzumiyah allati saraqat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada orang-orang Quraisy yang sedang menghadapi persoalan yang apa? Ahammahum sya'nul mar'ah, yang menggelisahkan mereka, yaitu tentang al-mar'atu makhzumiyah, tentang sosok wanita dari Bani Makhzum, allati saraqat, yang Bani Makhzum ini mencuri. Jadi ada seorang wanita mencuri. Kalau bahasa sekarang mungkin apa? Ada orang wanita terhormat korupsi. Ini kisahnya. Sampai kemudian Nabi itu menegur seorang saat ini, namanya Usama bin Zaid. Kisahnya Usama bin Zaid itu kan orang dalamnya Nabi lah bahasanya. Ordal bahasa sekarang. Tahu kan Usama bin Zaid siapa? Anaknya Zaid bin
Harithah. Zaid bin Harithah itu siapa? Anak angkatnya Rasulullah. Maka Nabi memperlakukan Zaid bin Harithah itu seperti anak kandungnya sendiri. Dan memperlakukan putranya namanya Usamah bin Zaid itu seperti Nabi memperlakukan terhadap Hasan dan Husain, kayak seperti cucu kandung sendiri. Ini kisahnya. Kemudian apa? Faqalu, para orang Quraisy itu kemudian berkata, "Wa man yukallimu fiha Rasulullah SAW?" Siapa kira-kira yang berani ngomong kepada Rasulullah untuk minta keringanan agar orang yang mencuri, yang terhormat ini tidak sampai dipotong tangan? Siapa kira-kira yang mau datang pada Nabi minta keringanan? Akhirnya ditunjuklah, faqala wa man yajtari'u alaihi illa Usama. Ya, siapa lagi yang berani menghadap Rasulullah kecuali Usama. Ditunjuklah Usama ngomong ya pada Rasulullah sallallahu. Faqallama Usama, kemudian Usama menyampaikan kegundahan hati para orang Quraisy itu. Faqala Rasulullah, atashfa'u fi haddi min hududillah. Kata Nabi, apakah engkau meminta keringanan atas pelanggaran terhadap Allah? Thumma qama fahtataba thumma qala innama 'alakal ladzina qablakum. Ini subhanallah, mirip ya. Artinya zaman dulu itu sudah ada model apa? Ordal itu loh. Cuma kalau Nabi itu kan tegas. Bu Usama sih ngomong, makanya Nabi itu sifatnya pemalu, tapi beliau tidak pernah malu untuk menegakkan satu kebenaran. Makanya nanti di bab malu ini juga diterangkan tentang kisah ini. Bagaimana Nabi itu harus menahan malunya untuk berkata jujur kepada Usama, walaupun bisa jadi kalimat yang jujur nanti akan menyakitkan Usama. Karena Usama yang dijadikan petunjuk untuk apa? Ketemu sama Nabi minta keringanan, jangan sampai dipotong tangannya. Kenapa? Karena yang mencuri ini orang terhormat. Kalau bahasa sekarang ini ketua partai, jangan sampai dipotong. Kemudian Rasulullah, wahai Usama, apakah engkau datang kepadaku hanya pengin tidak aku tegakkan hukum di antara hukum-hukum Allah? Maka Rasulullah pun berkhutbah, ini khutbahnya Nabi. Qala innama 'alakal ladzina qablakum. Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu binasa. Kenapa? Annam kanu idza saraqa bim asy-syarif. Karena sesungguhnya apabila yang mencuri mereka, yang mencuri itu adalah asy-syarif, orang yang terhormat, taroku, mereka tinggalkan orang yang mencuri. Orang yang koruptor itu terhormat, punya jabatan, orang yang punya banyak pendukung, banyak harta, ditinggalkan. Fa idza saraka fihimud dha'if. Tapi kalau yang mencuri rakyat kecil, aqamu alaihil had, maka ditegakkan hukuman. Kan ada kisah itu, seorang nenek yang mencuri buah itu loh, singkong ada. Kemudian ada yang mencuri coklat itu loh, pohon buah coklat itu loh. Itu ternyata diadili. Yang mencuri singkong itu juga diadili sampai ke pengadilan. Sampai kemudian hakim memutuskan hukum, benar. Hakim memutuskan hukum ibu didenda 1 juta rupiah karena ibu mengambil harta orang lain. Kemudian hakim membuka topinya. Kemudian semua kita yang hadir pada persidangan ini dihukum. Kenapa? Karena membiarkan ada seorang nenek yang tinggal sendiri dalam kondisi kelaparan. Akhirnya hakim menangis, mengeluarkan uangnya, taruh di dalam topinya itu. Habis itu topi keliling ke seluruh para orang yang datang, sampai kemudian yang menuntut pun akhirnya ikut. Artinya tetap salah mencurinya, tetap dihukum. Artinya bukan nggak usah dihukum uangnya, tetap dihukum. Kenapa? Karena secara hukum beliau melanggar. Tapi kemudian kenapa beliau melanggar? Salah satunya karena memang tidak ada makanan. Mencuri singkong hanya untuk bisa bertahan hidup. Maka subhanallah, para jamaah rahmati Allah, ini yang menjadikan kemudian orang terdahulu itu binasa gara-gara tidak adil. Baik, kemudian apa kata Rasulullah?
Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini sikap tegas Rasulullah. Seandainya Fatimah putriku, kata Rasulullah, itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku pasti akan memotong tangannya. Artinya kalau Nabi itu jujur, adil, tegas, tidak akan pernah memandang siapapun kalau memang sudah pelanggaran, dan itu bagian dari satu pelanggaran yang harus ditegakkan hukumannya. Makanya ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ketika putri Nabi yang bernama Fatimah itu meninggal. Kan Nabi putrinya yang meninggal terakhir itu siapa? Fatimah. Sampai Rasulullah wafat dulu, baru kemudian Fatimah wafat. Ketika Fatimah wafat, ini ada di dalam kitab At-Tadhkirah, kisah tentang bagaimana kuburan itu berbicara. Fatimah wafat, diantarkan jenazahnya, dipikul sama sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai seorang suami. Putra Hasan, Husain, kemudian Abu Dzar yang ikut memikul. Ketika jenazah Fatimah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, baru kemudian Abu Dzar berkata begini, wahai kubur, tahukah kamu siapa jenazah yang dimasukkan ke dalam tubuhmu ini? Maka kemudian Abu Dzar melanjutkan, ini adalah jenazah orang yang terhormat, Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Sayyidina sahabat Ali bin Abi Thalib, ibunda dari Hasan dan Husain. Apa kemudian tiba-tiba terdengar suara dahsyat dari kubur itu. Apa kalimatnya? Kubur mengatakan, aku adalah tempatnya, bukan tempatnya orang terhormat, dan aku bukan pula tempatnya orang kaya. Siapapun yang masuk maka pasti akan diperlakukan hal yang sama. Artinya kubur itu nggak tahu anaknya sopo, bu terhormat kayak bu apa, kalau dia tidak punya amal saleh maka kuburan akan menghimpitnya sampai menjadikan tulang-tulang rusuknya kemudian saling bersilangan. Tapi kalau dia orang yang saleh, maka kubur mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bagimu, aku menyambutmu, marhaban. Engkau adalah orang yang berjalan di atas punggungku. Itu kata kubur. Ketika orang dimasukkan, kalau orang saleh, engkau yang berjalan di atas punggungku adalah orang yang paling aku cintai. Sekarang engkau berada di bawah kekuasaanku, maka lihatlah apa yang aku perlakukan untukmu. Akhirnya kemudian kuburan melapangkan dirinya sampai sejauh mata memandang, sambutan bagi orang-orang yang saleh yang masuk ke dalam kubur. Jadi kubur itu enggak memandang anaknya. Kubur iki anak presiden, hati-hati kalau dihimpit nanti apa satpampresnya. Tak bisa. Kubur mengatakan, aku adalah tempat yang sunyi, aku adalah tempat pengasingan, aku adalah rumahnya cacing, dan semua kita pasti akan kembali ke situ. Makanya belajarlah untuk menjadi orang yang adil di muka bumi ini. Kenapa? Karena keadilan. Kalau orang yang amanah dikasih dia memutuskan dengan adil, nomor 1 di antara 7 golongan yang akan masuk dalam, yang akan dikasih naungan. Dalam satu hadis kan jelas Nabi mengatakan apa? Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa adillu. Sab'atun, ada 7 kata Rasulullah. Ada 7 kelompok yang Allah akan berikan naungan yang tidak naungan kecuali naungan dari Allah. Nomor 1 siapa? Yang akan mendapatkan naungan ketika nanti di padang mahsyar. Nomor 1 siapa? Jaringan kira-kira nomor berapa? Kan ada 7 kan? Nanti ketika matahari Allah dekatkan, tudna syamsu, Allah dekatkan matahari qidamil, jarak matahari dengan manusia nanti di padang mahsyar kurang lebih 1 mil au ithnain, ataupun 2 mil. Fatahruqun nas, kemudian semua manusia terbakar. Fatakunu fil uraqi kaqadri a'malim, kemudian tubuh manusia ketika terbakar menjadikan keringat-keringat mereka mengalir sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Faminhum ila apa itu? Aqibai. Pertama, ada orang yang keringatnya hanya sampai di mata kaki. Wa minhum ila rukbatai. Ada yang sampai di rukbatun, 2 lututnya. Jadi keringat orang itu ada yang di bawah saja, nggak naik di mata kaki.
Ada yang sampai di lutut. Wa minhum ila haqwai, bahkan sampai ada yang di pinggang. Itu yang dosanya enggak besar. Yang paling besar dosanya apa? Wa minhum man yaljimu iljama, bahkan ada yang tertutupi dengan keringatnya. Itu orang nanti yang paling besar dosanya ketika kumpul pada hari kiamat, keringatnya sampai di atas mulut, di bawahnya hidung. Maka Allah jadikan satu hari sama dengan berapa? Di padang mahsyar satu hari sama dengan berapa? 50.000 tahun. Ta'rujul malaikah, para malaikat naik turun, warruh, dan juga malaikat Jibril, fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, dalam satu hari kadarnya kurang lebih 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun tidak makan, tidak minum dengan matahari yang begitu panas, sampai kemudian menjadikan semua orang menderita. Hanya Rasulullah mengatakan begini, fatuhawwinu 'alal mu'mini, Allah ringankan bagi orang yang beriman, kata dalli syamsi lil ghurubi illa an taghruba. Bagi orang beriman 50.000 tahun itu hanya seperti dari zuhur sampai maghrib. Bagi orang beriman 50.000 tahun seperti apa? Zuhur sampai maghrib. Siapa itu? Salah satunya orang yang diberikan perlindungan oleh Allah dari panasnya matahari, dikasih naungan yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nomor satu, siapa yang nomor satu? Imamun adilun, pemimpin yang adil, hakim yang adil, RT yang adil, Bu RT yang dilus masuk, insya Allah masuk nomor satu. Ada yang jadi RT? Tidak ada. Ya Allah, kasihan jenengan ya, ya punya jabatan. Apa-apa, insya Allah lebih terhormat nanti pada hari kiamat. Bukan nggak boleh, hanya silahkan kalau punya jabatan apapun jabatannya, jadilah orang-orang yang adil. Nih ada hadis lagi, hadis riwayat Muslim, 3 ahli surga. Baru nanti kita akan bahas tentang makna adil itu seperti apa. 3 ahli surga. Rasulullah mengatakan ahlul jannati thalathatun, ada 3 calon penghuni surga. Siapapun itu ya Rasul? Pertama, dhu sultanin muqsitun, yaitu seorang penguasa muqsit yang adil. Yang kedua, penguasa yang adil, mutasaddiqun, ahli sadaqah, muwaffiqun, dan orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Jadi pemimpin yang akan menjadi penghuni surga itu cirinya 3. 1, muqsit, adil. Yang kedua, seneng sedekah. Ini kan alhamdulillah di negara kita ini sekarang tuh banyak orang sedekah loh. Iya. Makanya di YouTube itu ada Gus bagi-bagi duit itu sedekah. Kejadian di Madura itu. Iya benar, diterima, coblos nomor 2, tapi sedekah, belum coblosan. Berarti apa namanya? Sedekah, insyaallah. Makanya hati-hati lah kalau jenengan dapat sedekah dari paslon ya, bukan dari orang. Kalau itu kan orang, ini paslonnya yang ngasih, baik dikasih uang ataupun dikasih kaos. Ulama terutama kayak Ustadz Firan, Erwandi mengatakan apa? Jangan diterima, itu riswah, bagian dari sogok. Jangan dikasih kaos sama 01, orangnya yang ngasih ya. Beda kalau yang ngasih orang lain. Jangan contoh beli kaos, mungkin beli 10, tulisannya apa? Wakanda No More, Indonesia Forever. Contoh beli 10, habis itu jangan kasihkan kepada orang lain. Orang yang menerima itu nggak masalah, boleh, karena yang ngasih itu bukan paslon. Tapi kalau yang ngasih orang yang punya kepentingan dengan jabatan itu, maka kita itu lebih baik jangan menerima, karena itu bagian dari riswah. Mas dikasih kaosnya bahannya panas, di neraka nanti sih panas, rugi. Suara-suara dikasih 100.000 rugi,
Kalau 1 M mungkin lah. Masuk neraka dengan uang 1 M mau? Jangan mau, jangan. Artinya jangan kemudian menggunakan itu untuk mencari kesenangan dunia. Tapi kalau tujuannya mukani, saya tujuannya mau tasaddiqah apa? Sedekah. Kalau mau tujuan sedekah nanti setelah pemilu. Insya Allah itu baru benar sedekah. Muwaffiqun, yang mendapatkan apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalb likulli dzi qurba. Yang kedua, orang yang memiliki sifat lemah lembut, sifat penyayang kepada kerabat dekatnya. Ini yang kedua. Makanya Rasulullah mengatakan begini, sadaqatun alal miskinin sadaqah. Orang yang sedekah kepada orang miskin itu hanya mendapatkan 1 pahala sedekah. Artinya pahala sedekah. Wa sadaqatun ala dzi qurba, dan bersedekah kepada kerabat sadaqatun wasilatun. Makanya kalau jenengan mau sedekah, prioritas pertama siapa? Kerabat, keluarga terlebih dahulu. Seorang suami mau sedekah, silahkan kasihkan kepada mungkin adiknya istri, atau mungkin kasihkan kepada anaknya saudara. Prioritaskan terlebih dahulu. Ada 2 dapat pahalanya. Pertama, sedekatun, dapat pahala sedekah. Yang kedua, wasilatun, dapat pahala menyambung silaturahim. Makanya di antara orang yang akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah itu benci. Siapa yang Allah benci? Ada 5 kelompok orang yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, jawad, orang-orang yang sombong. Pertama, ja'dhari, orang yang sombong. Yang kedua, jawad, orang yang keras, hatinya keras, tidak punya sifat simpati, tidak punya sifat empati, hatinya tidak pernah menangis, tidak punya rasa peduli dengan orang lain. Itu orang yang keras hatinya, dan itu dibenci oleh Allah. Bahkan bisa jadi kerasnya hati itu akan mengantarkan orang ke dalam neraka. Makanya di hadis dikatakan Allah itu melarang, artinya Allah itu mengharamkan kepada neraka. Siapa yang Allah haramkan neraka? Ada 4 sifat yang kalau ini ada pada diri orang, Allah haramkan baginya api neraka. Apa 4 sifat itu? Pertama, kata Rasulullah, orang yang layyinin, hayyinin, qaribin, sahlin. Ada 4 sifat itu. Hurrimallahu 'alan nar, haramallahu 'alan nar kullu hayyinin, layyinin, sahlin, qaribin. Allah mengharamkan bagi neraka, artinya orang ini akan masuk dalam surga. Siapa orang yang akan masuk dalam surga? Pertama, hayyinin, orang yang punya sifat hayyin. Apa hayyin itu? Hayyin di dalam surah apa itu? Al-Furqan, ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna itu artinya tawadhu, lemah lembut. Yang kedua, layyin. Layyin itu apa? Linun, lemah lembut. Sifatnya lemah lembut, cara berbicara lemah lembut. Ini orang yang akan mendapatkan ahli surga. Yang ketiga, wa muslimin wa afifun muta'affifun du'iyalin. Orang muslim yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. Makanya haram hukumnya menjadi peminta-minta. Kalau terpaksa boleh meminta dengan syarat. Kemudian boleh nggak ngamen? Pernah lihat orang ngamen? Pernah didatangi rumahnya? Nih, dikasih Pak? Nggak dikasih? Boleh. Kalau madhabnya Syafi'i itu nggak boleh nih, apa namanya, ngasih uang kepada orang yang menjual suara sama alat musik. Jadi kalau jenengan ada pengamen itu menjual apa pengamen itu? Suara sama alat musik. Kalau matanya Syafi'i itu haram. Maka yang ngasih itu berdosa, yang dikasih juga berdosa. Apalagi bapak-bapak kemudian dangdutan nyawer, itu haram itu loh Pak.
Terus gimana kalau mau ngasih, jangan gara-gara ada suaranya. Ketika masih baru jreng, sudah langsung kasih aja. Artinya saya niatannya apa? Sedekah, bukan karena bernilai suaranya dan juga bukan karena alat musiknya. Makanya kalau sedekah begitu itu haram hukumnya terhadap apa? Orang yang menjual suara sama alat musik. Baik, para jamaah rahmati Allah, 3. Siapa itu? Dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Orang yang jujur. Kita lihat orang yang adil. Adil dalam Islam itu ada 3 maknanya. Pertama, adil dalam arti sama, yaitu apa? Musawat, yaitu memperlakukan yang sama, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Menyangkut persamaan hak, perlindungan atas kekerasan, kesempatan dalam pendidikan, peluang mendapatkan kekuasaan, memperoleh pendapatan dan kemakmuran, juga persamaan dalam hak kedudukan, proses di muka hukum tanpa memandang ras. Ini yang pertama, berbuat adil itu dalam artian sama. Contoh, seorang suami yang punya 2 istri. Bagaimana agar adil? Apa yang bisa adil suami yang punya 2 atau 3 istri? Bagaimana konsep adilnya? Yang pertama, pembagian jatah malamnya harus sama. Jangan kemudian istri tua 2 malam, istri muda berarti berapa? 5. Ini nggak boleh, tidak adil. Benar. Kemudian istri tua dikasih 5 juta, istri muda hanya dikasih 2 juta. Adil apa tidak? Adil kalau ini. Iya, kenapa? Karena istri tua punya banyak anak yang ditanggung banyak. Nanti adil itu nggak harus tawasud, nggak harus sama terus menerus. Bisa nanti tawazun, imbang. Kalau istri tua punya 2 anak, istri muda belum punya anak, nggak boleh kemudian dikasih dengan 10 juta yang sama. Ini yang ngasih nggak adil. Sama kayak jaringan punya anak, 1 SMA, satunya SMP, 1 SD, satunya TK, dikasih berangkat sekolah 10 ribuan semua. Adil? Adil. Jadi yang adil itu kalau seorang suami memberikan apa? Jatah waktu malam yang sama. Kemudian seorang bapak sama ibu itu adil ketika anaknya sama-sama disekolahkan ke derajat sekolah yang tertinggi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kemudian anak pertama dibiayai sampai doktor laki-laki. Kenapa? Karena anak pertama nanti akan menjadi beban tanggung jawab keluarga. Anak yang kedua perempuan, wis SMA Indo. Habis itu apa? Nikah. Wis gak usah dukur-dukur lah, kok kedukuran merah bingung di dalam rumah tangga. Contoh, sampai SMA. Ini nggak adil. Maka kalau seandainya nanti orang tuanya ini meninggal, si perempuan nuntut berapa biaya S1, S2, S3 kira-kira dihabiskan orang tua untuk membiayai kakak, maka boleh anak perempuan itu diambilkan sejumlah harta untuk biaya selama 3 tahap pendidikan tadi, dikasihkan kepadanya, baru kemudian dibagi secara waris. Sampai sedetail itu. Jadi adil itu dalam artian apa? Sama-sama punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarya, sama-sama punya kesempatan yang sama di mata hukum. Jangan kemudian menggunakan istilah orang dalam. Kan sekarang kan kita tak gitu kan. Jadi kan kalau nyari pekerjaan yang diandalkan pertama siapa? Tenang. Apa? Saya ada orang dalam. Ini benar, ini haram hukumnya. Makanya ada jamaah di rumah sakit itu, dia tanya, Ustadz, suami saya itu kerjanya di luar kota, kemudian sekarang lagi ada peluang Ustadz, cuma kalau di rumah sakit itu informasi perekrutan pekerjaan itu tidak di-share di umum, hanya informasi lewat apa? Orang dalam. Berarti kan orang dalam itu punya peranan penting. Akhirnya tanya, Ustadz gimana? Suami saya itu pengen saya pekerjakan juga di rumah sakit ini. Sudah ada yang siap menanggung, bahkan dijamin diterima Ustadz. Cuma nanti ucapan makasih. Berapa? Yo, biasanya sih sampai berapa juta itu loh. Boleh nggak Ustadz? Ini saya tanya, saya jawab secara syariah apa saya jawab secara perasaan? Secara syariat dulu. Ya kalau secara syariat jelas nggak boleh. Itu bagian dari apa? Suap.
Riswah. Jangankan sekarang, dulu itu di zaman Nabi sudah ada suap. Siapa yang disuap di zaman Nabi? Raja Habasyah di negeri Ethiopia itu, Raja Najasyi itu kan disuap, dibawain apa? Bawain tanah, dibawain harta, bawain emas, datang ke sana. Raja, ini buahnya dari keluarga kami, apa yang melarikan diri ke sini gara-gara apa? Mereka berbeda keyakinan dengan kami, tolong jangan diterima raja. Sebelum raja ngomong, mereka sudah mendatangin para menteri-menterinya. Menteri-menterinya ustaz KKP. Nanti kalau saya ngomong, tolong kuatkan omongan saya. Siap. Tapi rajanya adil. Akhirnya ya sudah, aku terima pendapatmu, tapi nggak adil kalau saya nggak mendengarkan pendapat. Akhirnya kemudian ditunjuklah, kalau nggak salah pamannya Rasulullah itu, akhirnya kemudian menceritakan tentang sebenarnya agama mereka. Pertanyaannya satu, Raja Najasyi itu, gimana pendapatmu tentang Isa? Karena Raja Najasyi itu agamanya apa? Nasrani, dan masih benar ini Nasraninya. Akhirnya dikisahkan tentang Nabi Isa. Apa kata Raja Najasyi? Kalau agamanya benar dan masih dalam satu sumber yang sama, maka pasti isinya akan sama. Makanya Raja Najasyi kemudian apa? Kembalikan seluruhnya, sokok-sokok kembalikan, bawa pulang ke kota Mekah. Aku tidak membutuhkan itu. Makanya belajarlah menjadi orang yang adil, yang punya derajat yang sama, bahkan punya kesempatan yang sama. Cuma kadang kalau perekrutan, insya Allah kan kita kadang apa? Bukan memilih karena ini, tapi juga memilih kedekatan. Kenapa? Kalau kenal lebih enak. Kalau nanti apa? Kita suruh, saya wis tahu track recordnya, kalau itu nggak masalah. Tapi jangan kemudian gara-gara ada orang dalam dan sebagainya menghilangkan sifat adil, itu orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Maka para jamaah rahmati Allah, ini masih satu bentuk adil dalam arti apa? Sama. Ini ayatnya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Di surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qumu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jadi kalau kita menegakkan hukum baik itu kepada anak, kerabat, maka jadilah orang yang menegakkan hukum dengan adil, insya Allah. Kita kadang merasa adil, kadang anak satu, anak kedua itu apa? Wajar lah Bu. Kadang ada rasa cinta. Jangan cinta kepada anak yang nomor berapa? Kan ada kecondongan. Di zamannya Rasulullah juga ada. Namanya siapa? Namanya saya sampai lupa. Ini sampai dikasih apa? Harta, dikasih hibah. Tapi Rasulullah mengatakan, apakah kamu masih punya anak yang lain selain ini? Punya ya Rasulullah. Apakah engkau kasihkan yang sama? Kata bapak tadi, sahabat tadi, tidak ya Rasul. Rasulullah mengatakan begini, jangan libatkan aku sebagai saksi dalam bentuk ketidakadilan ini. Makanya kalau jenengan nanti ngasih hibah kepada anak, silahkan kasih hibah yang sama, walaupun nominal tidak harus sama, sesuai dengan kebutuhan. Anak satu jenengan belikan rumah, maka anak yang kedua mungkin belikan tanah atau mungkin belikan mobil yang kira-kira sama-sama mendapatkan jatah yang sama. Itu namanya adil, insya Allah. Masih ada dua lagi, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang makna adil dalam pandangan Islam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.